Bab 3. Pola pikir 5 menit. Langkah kecil, dampak besar. Baiklah, mari kita tenang sejenak. Sebelum kita menyelami detail praktik 5 menit, kita perlu berbincang sedikit. Anggap ini sebagai persiapan tanah sebelum menanam benih. Jika kita hanya melemparkan benih ke tanah yang keras dan tidak disiapkan, benih itu akan kesulitan tumbuh. Tetapi jika kita meluangkan beberapa saat untuk menciptakan lingkungan yang lembut, ramah, dan memberi nutrisi untuk itu, benih itu punya peluang nyata untuk berakar dan berkembang. Bab ini tentang mempersiapkan tanah pikiran Anda. Jika Anda memulai sesuatu yang baru, entah itu rutinitas kebugaran, hobi baru, atau kebiasaan mindfulness ini, sering ada suara kecil di belakang kepala Anda yang berbisik, "Jangan kacaukan ini." Itu adalah suara perfeksionis, pencapaian tinggi, bagian dari diri Anda yang ingin mendapatkan nilai A+ dalam segala hal, termasuk bersantai. Terdengar familiar? Suara itu mungkin memberitahu Anda bahwa untuk melakukan ini dengan benar, Anda memerlukan ruangan yang bersih dan sunyi, bantal khusus, mungkin beberapa dupa, dan setidaknya 30 menit tanpa gangguan. Suara itu mungkin memberitahu Anda bahwa Anda perlu sepenuhnya mengosongkan pikiran, mencapai keadaan zen yang bahagia, dan bebas dari pikiran dari percobaan pertama Anda. Saya di sini hari ini sebagai panduan dan teman Anda dalam proses ini untuk meminta Anda melakukan sesuatu yang radikal. Saya ingin Anda dengan lembut berterima kasih kepada suara itu karena mencoba membantu dan kemudian dengan baik memintanya untuk mundur ke belakang. Untuk 5 menit sehari ini, kita melepaskan kebutuhan untuk melakukannya dengan sempurna. Faktanya, kita akan mendefinisikan ulang seperti apa kesuksesan itu sebenarnya. Mitos tentang sesi yang sempurna. Izinkan saya menceritakan tentang salah satu sesi meditasi sukses pertama saya. Saya telah memutuskan ini adalah hari saya akhirnya akan melakukannya dengan benar. Saya menunggu sampai anak-anak saya tidur dan pasangan saya keluar. Saya menyalakan lilin, saya memutar musik ambient yang menenangkan, saya duduk di atas bantal, menutup mata, dan mengambil napas dalam. Dan kemudian, anjing mulai merengek di pintu, alarm mobil berbunyi di ujung jalan. Saya tiba-tiba ingat email yang lupa saya kirim. Hidung saya mulai gatal, punggung saya sakit. Pikiran saya, jauh dari menjadi danau yang tenang dan kosong, terasa lebih seperti browser dengan 100 tab terbuka. Semuanya memutar video berbeda sekaligus. Setelah sekitar 10 menit, saya menyerah, merasa lebih stres daripada saat saya mulai. Saya merasa gagal. Saya memang tidak cocok untuk ini, pikir saya. Tapi inilah rahasia yang telah saya pelajari sejak saat itu. Rahasia yang ingin saya bagikan kepada Anda sekarang. Tidak ada yang namanya sesi sempurna. Pikiran Anda adalah mesin berpikir, itu tugasnya. Memintanya untuk tiba-tiba berhenti berpikir seperti meminta jantung Anda berhenti berdetak. Itu tidak akan terjadi, dan mencoba memaksanya hanya akan menciptakan ketegangan dan frustrasi. Mindfulness bukan tentang mengosongkan pikiran, ini tentang mengubah hubungan Anda dengan apa yang ada di dalamnya. Gangguan, hidung gatal, email yang terlupakan, itu bukan tanda kegagalan, itu adalah kehidupan. Dan inti dari praktik ini adalah menemukan sedikit ketenangan dan kejelasan tepat di tengah kekacauan indah kehidupan Anda yang sebenarnya, bukan dalam gelembung sempurna khayalan. Jadi, mari kita membuat perjanjian. Tugas Anda satu-satunya untuk beberapa minggu ke depan adalah hadir selama 5 menit. Itu saja. Jika Anda duduk selama 5 menit dan pikiran Anda berpacu sepanjang waktu, Anda tidak gagal. Anda berhasil. Anda hadir. Jika Anda terganggu oleh balita yang meminta camilan 3 menit kemudian, Anda tidak gagal. Anda berhasil. Anda hadir. Praktik yang tidak sempurna adalah satu-satunya jenis praktik yang ada. Selamat datang di klub. Mengapa sedikit dan sering mengalahkan banyak sekaligus? Sekarang saya bisa mendengar skeptis dalam diri Anda. 5 menit? Serius? Apa yang bisa dilakukan 5 menit? Itu pertanyaan yang adil. Kita dikondisikan untuk percaya bahwa agar sesuatu efektif, itu harus intens.
Kita memikirkan latihan 90 menit, sesi pembersihan mendalam akhir pekan, atau begadang sepanjang malam untuk ujian. Kita hidup dalam budaya go big or go home. Tetapi ketika datang untuk mengubah otak Anda dan membangun kebiasaan yang berkelanjutan, pendekatan itu hampir selalu berbalik arah. Pikirkan seperti ini, apa strategi yang lebih baik untuk menjadi fisik bugar? Sesi gym yang melelahkan selama 3 jam sebulan sekali yang membuat Anda sangat pegal sehingga tidak bisa bergerak selama seminggu, atau jalan cepat 15 menit setiap hari? Kita semua tahu jawabannya, itu adalah jalan kaki. Prinsip yang sama berlaku untuk pikiran Anda. Membangun kebiasaan mindfulness bukan seperti berlari maraton, tetapi lebih seperti menyiram tanaman. Tanaman tidak perlu dibanjiri air sebulan sekali. Ia membutuhkan sedikit, secara konsisten, setiap hari atau 2 hari. Itulah yang membantunya tumbuh akar yang kuat. Setiap kali Anda duduk untuk 5 menit Anda mengukir jalur saraf kecil di otak Anda. Ini seperti membuat jalur baru di hutan yang lebat. Pertama kali Anda berjalan di atasnya, itu sulit. Anda harus mendorong cabang keluar dari jalan dan Anda hampir tidak bisa melihat jalur. Tetapi jika Anda berjalan di jalur yang sama setiap hari, segera ranting dan daunan dikelirkan. Tanah menjadi kokoh, jalur menjadi lebih mudah dan lebih familiar. 5 menit sehari Anda melakukan persis itu. Anda menciptakan jalur menuju ketenangan di otak Anda. Sesi 60 menit seminggu sekali baik-baik saja, tetapi itu memberi hutan seminggu penuh untuk tumbuh kembali di jalurnya. Praktik harian 5 menit membuat jalur tetap bersih. Ini menjadi jalur yang dapat diandalkan, yang dapat Anda tuju, kapanpun Anda membutuhkannya, rute familiar kembali ke diri Anda sendiri. Jadi, tolong, lepaskan diri Anda dari tekanan untuk melakukan lebih banyak. 5 menit bukan kompromi yang malas. Ini adalah pilihan yang kuat dan strategis. Ini cukup kecil untuk dapat dicapai di hari-hari tersibuk Anda dan cukup kuat untuk mengubah hidup Anda dari dalam keluar. Alat pertama Anda, nafas jangkar. Baiklah, cukup teori. Mari kita praktis. Saya ingin memberi Anda alat pertama dan paling penting Anda. Ini adalah sesuatu yang akan Anda gunakan di hampir setiap praktik yang kita lakukan bersama, dan Anda dapat menggunakannya kapan saja, di mana saja. Kita akan menyebutnya nafas jangkar. Mengapa jangkar? Karena ketika Anda berada di tengah lautan pikiran, emosi, dan daftar tugas yang berputar, Anda memerlukan sesuatu yang solid untuk dipegang, sesuatu yang dapat mencegah Anda tersapu. Nafas Anda adalah jangkar itu. Itu selalu bersama Anda, selalu di momen sekarang, dan itu adalah tautan langsung antara pikiran dan tubuh Anda. Belajar menempatkan perhatian pada jangkar ini adalah keterampilan fundamental mindfulness. Ingat tujuan kita, bukan untuk menghentikan pikiran dari mengembara, karena itu akan terjadi. Tujuannya adalah untuk menyadari kapan itu telah mengembara dan dengan lembut membimbingnya kembali. Tindakan menyadari dan kembali berulang kali adalah push-up mental yang memperkuat fokus dan ketenangan Anda. Mari kita coba bersama, hanya untuk 1 menit. Panduan sederhana untuk nafas jangkar. 1. Temukan tempat duduk yang nyaman. Anda tidak perlu duduk bersila di lantai kecuali Anda mau. Duduk di kursi kantor Anda, di tepi tempat tidur Anda, atau di meja dapur. Satu-satunya tujuan adalah membuat tulang belakang Anda relatif lurus sehingga Anda dapat bernafas dengan mudah. Anda dapat menutup mata jika itu terasa nyaman, atau Anda dapat melunakkan pandangan dan melihat ke bawah pada titik beberapa kaki di depan Anda. 2. Ambil beberapa napas yang lebih dalam. Untuk memulai, ambil 1 atau 2 napas yang sedikit lebih dalam dari biasanya. Masuk melalui hidung dan keluar perlahan dengan lembut melalui mulut. Ini hanya memberi sinyal pada tubuh Anda bahwa saatnya untuk berganti gigi. 3. Temukan titik jangkar Anda. Sekarang, biarkan napas Anda kembali ke ritme alaminya. Jangan memaksanya atau mencoba mengontrolnya. Biarkan tubuh Anda bernapas sendiri. Tugas Anda hanya memperhatikannya.
Bawa perhatian Anda ke sensasi fisik napas. Anda mungkin merasakannya paling sebagai udara dingin yang masuk ke lubang hidung Anda. Atau mungkin Anda memperhatikan naik turunnya dada Anda dengan lembut. Atau mungkin Anda merasakannya paling di perut Anda, mengembang dan mengempis. Pilih salah satu dari titik-titik ini, lubang hidung, dada, atau perut. Ini adalah titik jangkar Anda. 4. Istirahatkan perhatian Anda. Untuk beberapa saat berikutnya, istirahatkan perhatian Anda di titik itu. Rasakan sensasi penuh dari satu inhalasi dan sensasi penuh dari satu ekshalasi. Anda tidak perlu menghitung atau melakukan sesuatu yang khusus, hanya merasakan. Masuk dan keluar. 5. Kembali dengan lembut. Akhirnya, mungkin lebih cepat ya, pikiran Anda akan mengembara. Anda akan mulai memikirkan rencana makan malam, percakapan yang Anda lakukan kemarin, atau suara aneh yang dibuat mobil. Ini bukan kesalahan, ini adalah bagian dari proses. Saat Anda menyadari, oh saya sedang berpikir, Anda baru saja terbangun. Itu adalah momen mindfulness. Sekarang, inilah bagian paling penting, bersikap baik pada diri sendiri. Tanpa penghakiman, tanpa frustrasi, cukup akui kemana pikiran Anda pergi, daftar tugas, dan kemudian dengan lembut, sabar, bimbing perhatian Anda ke titik jangkar Anda. Kembali ke perasaan napas Anda. Itu saja, itu seluruh praktiknya. Pengembaran, penyadaran, dan kembali dengan lembut. Berulang kali. Setiap kali Anda membimbing perhatian Anda ke jangkar napas Anda memperkuat otot mindfulness Anda. Menetapkan mengapa Anda, niat yang jelas dan baik. Kita memiliki satu bagian terakhir persiapan pola pikir untuk ditempatkan. Mudah untuk memulai kebiasaan baru dengan semburan antusiasme. Tetapi apa yang membuat Anda terus melakukannya ketika kebaruan memudar atau ketika hidup menjadi sibuk? Mengapa Anda? Niat yang jelas, seperti kompas untuk perjalanan Anda. Ini bukan tujuan kaku seperti saya tidak akan pernah merasa stres lagi. Itu hanya membuat diri Anda kecewa. Niat lebih lembut. Ini adalah arah, kualitas yang ingin Anda kembangkan dalam hidup Anda. Ini adalah alasan Anda mengukur 5 menit ini sejak awal. Niat Anda menghubungkan tindakan kecil harian ini dengan apa yang benar-benar penting bagi Anda. Ini mengubahnya dari tugas lain dalam daftar tugas Anda menjadi tindakan perawatan diri dan pertumbuhan yang bermakna. Jadi, ambil momen sekarang. Mengapa Anda di sini? Apa yang mendorong Anda untuk mengambil buku ini? Apa yang Anda harapkan untuk temukan dalam 5 menit sehari ini? Mungkin niat Anda adalah untuk lebih hadir dan kurang terganggu dengan anak-anak saya. Untuk merespons situasi kerja yang penuh stres dengan lebih tenang dan kurang reaktif. Untuk menemukan momen tenang untuk diri saya sendiri setiap hari, hanya untuk saya. Untuk lebih baik pada diri sendiri ketika saya membuat kesalahan. Untuk tertidur lebih mudah alih-alih membiarkan pikiran saya berpacu. Niat Anda harus terasa personal dan beresonansi. Tidak harus megah, hanya harus benar untuk Anda. Coba ini, tuliskan. Ambil selembar kertas, sticky note, atau buka catatan baru di ponsel Anda. Lengkapi kalimat ini. Niat saya untuk praktik 5 menit ini adalah untuk menumbuhkan sedikit lebih banyak dalam hidup saya. Isi titik-titik, apakah itu kesabaran, ketenangan, kasih sayang diri, fokus, kehadiran, rasa syukur. Tuliskan dan letakkan di tempat yang mungkin Anda lihat sekali sehari. Mungkin di samping tempat tidur Anda, di monitor komputer Anda, atau di cermin kamar mandi Anda. Biarkan itu menjadi pengingat lembut dari mengapa di balik apa Anda. Sebelum Anda memulai setiap sesi 5 menit, Anda dapat mengingat niat ini. Hanya butuh sesaat, tetapi itu membimbing praktik Anda dengan tujuan. Anda tidak hanya duduk di sini untuk bernapas. Anda duduk di sini karena Anda ingin menjadi orang tua yang lebih sabar, profesional yang lebih tenang, dan teman yang lebih baik bagi diri Anda sendiri. Dan dengan itu, tanah telah disiapkan. Anda sekarang memiliki pola pikir untuk sukses. Anda tahu bahwa konsistensi mengalahkan intensitas. Anda memiliki izin untuk sangat tidak sempurna. Anda memiliki alat paling penting Anda, napas jangkar. Dan Anda memiliki kompas Anda, niat personal Anda. Anda siap. Di bab berikutnya, kita akan memulai praktik terpandu 5 menit pertama kita dari banyak praktik bersama. Dan jangan khawatir, saya akan bersama Anda setiap langkahnya.